Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adi Setiawan SPD. Hidup ini seperti perjalanan panjang yang penuh lika-liku. Ada kalanya kita merasa bahagia, ada kalanya kita merasa sedih, ada kalanya kita berhasil, dan ada kalanya kita gagal. Semua itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana. Di balik setiap kejadian tersembunyi sebuah pelajaran berharga yang mungkin tidak kita sadari saat menjalaninya. Nah, di video kali ini aku mau berbagi sebuah pelajaran hidup yang sangat berkesan buatku. Pelajaran ini aku dapatkan dari beberapa pengalaman pribadi yang cukup memberkas, namun memberikan dampak yang cukup besar dalam hidupku. Semoga dengan berbagi cerita ini, kalian bisa mengambil hikmah dan menghindari kesalahan yang sama. So, simak video ini sampai habis ya. Yang perlu kita pelajari pertama adalah berani mencoba hal baru. Hidup ini terlalu singkat untuk terjebak dalam sebuah zona nyaman dan tidak mencoba hal-hal baru di pekerjaan tertentu. Di usia muda, kita punya energi dan semangat untuk berbagai hal, untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Jangan takut untuk mencoba hal baru, termasuk dalam hal karir. Mungkin kamu tertarik untuk menjadi konten kreator di YouTube, Instagram, atau TikTok, atau mungkin kamu ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana. Apapun impianmu itu, jangan biarkan rasa takut dan keraguan menghalangimu untuk mewujudkannya. Seringkali kita terjebak dalam sebuah overthinking tak berkesudahan dan pertanyaan-pertanyaan yang melemahkan semangat. Seperti, apakah aku bisa melakukannya? Bagaimana jika aku gagal? Dan sebagainya. Padahal kegagalan adalah bagian dari proses belajar untuk menuju kesuksesan. Justru dengan mencoba, kamu akan belajar banyak hal baru, mengembangkan potensi diri yang belum kamu temukan, dan menemukan jalan menuju kesuksesan. Ingatlah, ketika kamu tidak mencoba, maka kegagalan sudah pasti kamu raih. Jadi, buanglah jauh-jauh rasa takut dan keraguanmu, lakukanlah hal yang menurutmu benar, dan cobalah beralih ke karir yang kamu impikan. Mungkin kamu akan menemukan passionmu di dunia content creation, atau mungkin kamu akan meraih kesuksesan di bidang akademis atau bisnis. Yang terpenting adalah kamu mencoba dan berjuang untuk mewujudkan impian-impianmu itu. Jangan biarkan penyesalan datang di kemudian hari karena kamu tidak pernah memberanikan diri untuk mencobanya. Pelajaran kedua, the freedom of being misunderstood. Hidup ini terlalu indah. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari penilaian dan pendapat orang lain. Mereka mungkin akan berkomentar tentang pendidikan kita, karir kita, bahkan hubungan suami istri yang kita jalani. Terkadang apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan kenyataan atau bahkan menyakiti hati kita. Namun demikian, satu hal yang perlu kita ingat adalah the freedom of being misunderstood. Kita memiliki kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa harus terbebani dengan keinginan untuk selalu dipahami oleh orang lain. Setiap orang memiliki cara pandang dan pemikiran yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman hidupnya, dan nilai-nilai yang mereka anut. Wajar jika terkadang ada orang yang salah mengartikan atau tidak sepenuhnya memahami kita. Daripada membuang sebuah energi dan waktu untuk menjelaskan diri atau memperbaiki kesalahpahaman, lebih baik kita fokus pada diri sendiri dan terus saja melangkah maju. Biarkan saja orang lain berpikir apa yang mereka mau, karena pada akhirnya yang paling mengerti tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Dengan menerima the freedom of being misunderstood, kita akan merasa lebih bebas dan tenang dalam menjalani hidup. Kita tidak akan lagi terbebani oleh keinginan untuk mencari validasi dari orang lain atau takut akan penilaian orang lain terhadap kita. Bebaskan diri kita dari overthinking dan fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting untuk hidup kita. Seperti mengembangkan seluruh potensi diri, mencapai tujuan-tujuan hidup, dan menjalani hidup yang bermakna. Ingatlah, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengkhawatirkan apa yang orang lain pikir tentang kita. Lantas pelajaran selanjutnya, the way you spend your money shapes pretty much your entire life. The way you spend your money shapes pretty much your entire life. Maksudnya di sini adalah mungkin terdengar berlebihan, tetapi faktanya memang demikian. Bagaimana kita membelanjakan uang mencerminkan prioritas dan nilai-nilai hidup yang kita anut. Sayangnya banyak orang yang terjebak dalam pola konsumsi yang tidak sehat saat ini, menghabiskan uang untuk kepuasan sementara dan mengabaikan investasi jangka panjang, terutama investasi leher ke atas. Berapa banyak dari kita yang mengeluh ingin keluar dari pekerjaan yang membosankan, memuakkan, namun tidak pernah menyisihkan uang untuk meningkatkan skill dan pengetahuan. Berapa banyak dari kita yang bermimpi untuk punya bisnis sendiri, tapi tak pernah mau belajar ilmu bisnis. Padahal investasi leher ke atas sebuah jaminan untuk bisa sukses
seperti mengikuti kursus, pelatihan, seminar, atau bahkan hanya sekedar membeli buku, merupakan sebuah fondasi dasar yang penting untuk mencapai kesuksesan finansial. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita, meningkatkan nilai diri dan peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Investasi leher ke atas juga membantu kita untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan, mengambil keputusan investasi yang tepat, dan menghindari jebakan keuangan yang bisa merugikan kita. Jika kita terlalu fokus pada kepuasan sementara dan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka di usia tua nanti kita akan menuai akibatnya. Apa yang kamu tanam, apa yang kamu petik. Kita mungkin akan terus terjebak dalam pekerjaan yang tidak kita sukai, kekurangan uang, dan tidak memiliki kebebasan finansial untuk menikmati masa tua. Oleh karena itu, mulailah dari sekarang sebisa mungkin untuk bijak dalam mengelola keuangan dan prioritaskan investasi leher ke atas. Ingatlah, investasi pada diri sendiri adalah sebuah investasi terbaik yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda di masa depan kita. Lantas yang perlu kita pelajari adalah pentingnya regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan kita untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri. Keterampilan ini sangat penting dalam menjalani proses kehidupan yang sehat dan bahagia, yang seimbang. Bayangkan emosi kita itu seperti sebuah kuda liar yang berlari kencang. Jika tidak dijinakkan, ia akan membawa kita ke manapun ia mau, bahkan ke arah yang berbahaya. Dengan mempelajari regulasi emosi, kita dapat menjadi penunggang yang baik, mengarahkan emosi kita ke arah yang positif, dan menghindari dampak buruknya. Penting bagi kita untuk memahami regulasi emosi sejak dini mungkin. Sejak kecil, kita perlu belajar mengenali berbagai jenis emosi, memahami penyebabnya, dan menemukan cara yang sehat untuk menyalurkannya, mengekspresikannya. Dengan demikian, kita dapat menghindari sebuah ledakan emosi yang merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Regulasi emosi juga membantu kita untuk bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, karena kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan menyelesaikan berbagai konflik dengan cara yang lebih konstruktif. Terlebih lagi bagi kita yang berperan sebagai orang tua, penting bagi kita untuk menguasai regulasi emosi dengan baik. Jangan sampai kita menjadikan anak atau orang di sekitar kita sebagai samsak emosi. Ledakan emosi yang tidak terkendali dapat menyakiti dan menimbulkan sebuah trauma bagi orang lain, terutama anak-anak yang masih rentan. Jadilah contoh yang baik bagi anak-anak dalam mengelola emosi. Ajarkan bagi mereka cara yang sehat untuk menyalurkan emosi dengan perasaan yang baik, dan menciptakan sebuah lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan emosional mereka. Jadi ini adalah hal yang paling penting untuk dipelajari. Terima kasih sudah menonton sampai video ini sampai habis. Semoga informasi yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Komen di bawah untuk request topik video selanjutnya atau berdiskusi, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.